Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Atin Fatimah, dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke video yang keempat ya, bentuk aljabar 3 bagian B. Adapun materi yang akan disajikan pada pembelajaran kali ini yaitu operasi bagi dan KPK dan EPB. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama melakukan operasi bagi pada bentuk aljabar. Yang kedua, menentukan KPK dan EPB antara dua bentuk aljabar. Oke, masuk pada materi yang pertama yaitu operasi bagi pada bentuk aljabar. Perhatikan, operasi bagi merupakan operasi inverse atau kebalikan dari operasi kali. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika C kali B hasilnya adalah A. Karena operasi bagi merupakan operasi inverse dari kali, maka aturan-aturan yang berlaku pada operasi perkalian berlaku juga pada operasi pembagian. Jadi kalau positif dibagi oleh positif hasilnya positif, begitupun negatif dibagi negatif hasilnya positif. Dan pembagian untuk tanda yang berbeda hasilnya akan berupa bentuk aljabar atau bilangan negatif. Perlu dipahami lebih dulu bahwa A dibagi A sama dengan A per A. Jadi penulisannya, pembagian ini bisa juga kita tulis menjadi bentuk per. A dibagi A hasilnya 1. Suatu bilangan apabila dibagi oleh bilangan lain yang sama nilainya, hasilnya adalah 1. Coba perhatikan untuk yang kedua, A pangkat 3 dibagi A. Kalian ketahui bisa kita tulis menjadi A pangkat 3 per A. A pangkat 3 sendiri adalah A kali A kali A. Ya, pengulangan perkalian A sebanyak 3 pengulangan. Dibagi oleh A. Nah, ini A dibagi A kan tadi 1 ya. Jadi segini tuh nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah A kali A, atau dengan kata lain ini adalah bentuk perpangkatan dari A sebanyak 2 ya, jadi A pangkat 2 atau A kuadrat. Selanjutnya A dibagi B. Ini bisa kita tulis menjadi A per B dan ini sudah sederhana. Berikutnya A pangkat 4 B pangkat 3 dibagi A pangkat 3 B. Kita tulis bentuk aljabar pertama sebagai pembilang, diuraikan ya agar paham. A pangkat 4-nya perkalian A sebanyak 4 pengulangan. Dan B pangkat 3 perkalian B sebanyak 3 pengulangan. Sedangkan untuk pembaginya kita simpan di penyebut. A pangkat 3 adalah perkalian A sebanyak 3 pengulangan kali B, berarti ini kali B. Coba ya perhatikan, di sini A-nya ada 3 di bawah, di atas ada 4. Berarti masing-masing 1A dibagi oleh 1A hasilnya 1. Terus hingga terakhir bersisa A di atas. Begitupun untuk B, 1B dengan 1B yang di bawah menjadi 1 ya hasil baginya. Kalikan B kali B. Sehingga terakhir tinggal di pembilang itu A kali B atau AB kuadrat. Selanjutnya A pangkat 3B dibagi AB kuadrat. Kalian ketahui A pangkat 3B artinya perkalian A sebanyak 3 kali pengulangan kali B. Dibagi AB kuadrat berarti ditulis AB kuadratnya sebagai penyebut. AB kuadrat A kali B kali B. Seperti tadi, ini dibagi A hasilnya 1. Kemudian B dibagi B hasilnya 1. Sekarang yang tertinggal pada pembilang adalah A kali A, di penyebut adalah B. Maka hasil akhirnya A kuadrat per B. Nah, lalu
Ada juga bentuk pembagian seperti ini. Bentuk aljabar suku 2 dibagi oleh bentuk aljabar suku 1. Nah, untuk pembahasannya nanti kita tunda dulu, kalian pelajari dulu tentang KPK dan EPB-nya. Ini contoh soal untuk operasi bagi pada bentuk aljabar. Tentukan hasil bagi dari 8x pangkat 4 Y kuadrat per 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Coba perhatikan ya. Tentukan hasil bagi dari nomor 1, 8x pangkat 4 Y kuadrat dibagi 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Kita selesaikan ini. Ya, untuk menyelesaikannya kita lihat 8 dibagi 4 hasilnya 2. X pangkat 4 itu kan X kali X kali X kali X. Y kuadrat Y kali Y. Ini semuanya bentuknya perkalian. Kemudian 4x pangkat 3, tadi kan 4-nya sudah dipakai, tinggal x pangkat 3. X kali X kali X kali Y pangkat 3, Y kali Y kali Y. Coba perhatikan, 1x di atas, 1x di bawah menjadi 1. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya Y juga sama. Ini bernilai 1. Tinggal yang belum dicoretnya kita lihat 2x pada pembilang per di penyebutnya ada satu lagi yang belum, yaitu Y. Nah, ini ya. Kemudian pada soal nomor 2, 12p/r kuadrat dibagi 3p kuadrat r. Ini kan 12p kali Q kali R kali R. Yang bawah 3 kali P kali P kali R. Coba. Selanjutnya 12 dibagi 3 hasilnya 4. P dengan P pasangannya ya jadi 1, R juga dengan R. Nih sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret atas dengan bawah. Ini tadi sudah ya, dengan ini hasilnya 4. Maka hasil akhirnya 4QR per P. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya menentukan KPK dan EPB antara dua bentuk aljabar. Hal yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah menguraikan suatu bentuk aljabar menurut faktor-faktornya. Jika berupa bilangan, maka bilangan tersebut diuraikan menurut perkalian dari perpangkatan faktor-faktor primanya. Ya, kalian dulu waktu di SD sudah mengenal tentang pohon faktor, yaitu untuk mengubah atau faktorisasi dari bilangan menjadi perkalian dari faktor-faktor primanya. Nah, contoh X kuadrat Y pangkat 3. Kita bisa uraikan ini menjadi perkalian antara faktor X dan Y, di mana X-nya pangkatnya 2 kali Y-nya pangkatnya 3. Selanjutnya 6A pangkat 4B kuadrat C. 6 kita bisa mengubahnya menjadi perkalian antara faktor-faktor primanya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sehingga 6 ini kita ubah menjadi 2 kali 3. Berarti 6A pangkat 4B kuadrat C kita ubah menjadi 2 kali 3 kali A pangkat 4 B kuadrat kali C. Ya, A pangkat 4 kali B kuadrat kali C. Selanjutnya 48. P pangkat 5 Q pangkat 7. Untuk P pangkat 5 Q pangkat 7-nya mudah ya. Kalian bisa langsung tulis seperti ini. Selanjutnya untuk 48 kalian ubah menjadi perkalian faktor-faktor primanya. 48 dibagi oleh bilangan prima terkecil 2, hasilnya adalah 24. Dibagi lagi oleh bilangan yang terkecil yaitu 2, hasilnya 12. Jadi selama masih bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil, maka lakukan. 12 masih bisa dibagi 2 ya, hasilnya 6. Dan selanjutnya dibagi 2 hasilnya 3. Terakhir 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka 48 ini kita bisa ubah menjadi perkalian 2 dengan 3. Tapi 2-nya berapa? Ada 4 ya, diulang. Jadi 2 pangkat 4 kali 3-nya ada 1, berarti 3 pangkat 1 atau 3. Sehingga hasil dari faktorisasi 48P pangkat 5 Q pangkat 7 adalah 2 pangkat 4 kali 3 kali P pangkat 5 kali Q pangkat 7. Ketentuan untuk menentukan KPK dan EPB seperti pada bilangan ini sama ketentuannya, begitupun untuk pada bentuk aljabar. Menentukan KPK. Yang pertama, pilih semua faktor yang ada dari kedua bentuk aljabar.
Jadi dari bentuk aljabar pertama semua diambil, begitupun dari bentuk aljabar kedua. Jika terdapat faktor yang sama, dipilih pangkat yang terbesar. Ini sama dengan waktu kalian mengerjakan KPK dari dua bilangan ya. Nah, selanjutnya menentukan FEB. Yang pertama, pilih faktor-faktor yang dimiliki oleh kedua bilangan saja atau disebut dengan apa? Faktor persekutuan ya. Yang kedua, pilih faktor dengan pangkat terkecil jika memang faktornya berbeda pangkatnya. Jadi pilih pangkat yang terkecil. Contoh soal, tentukan KPK dan FEB dari A pangkat 3B dengan A kuadrat B pangkat 3. Jadi dua bentuk aljabar ini kita cari KPK dan FEB-nya. Nah, penyelesaiannya kalian tahu A pangkat 3B dengan A kuadrat B pangkat 3 ini kalau kita uraikan menurut faktor-faktornya menjadi ini A pangkat 3 kali B, yang ini A pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, berarti untuk KPK karena di sini faktornya adalah A, B, maka KPK-nya adalah A kali B. Nah, pangkatnya kita tunda dulu. Untuk A, di antara dua bentuk aljabar ini, pangkat yang paling besarnya yang mana? Yang ini, yang A pangkat 3, maka kita pilih pangkatnya 3. Dan untuk B, juga yang kita pilih adalah B pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat 3, B pangkat 3. Itu adalah KPK-nya. Selanjutnya FEB-nya. Untuk FEB, kita pilih faktor-faktor yang dimiliki oleh kedua bentuk aljabar. A ada di kedua-duanya, kita ambil. B juga sama ada di dua-duanya. Namun, berbeda dengan KPK, untuk FEB kita pilih pangkat yang paling kecil. Untuk A, antara A pangkat 3 dengan A pangkat 2, paling kecil adalah A pangkat 2. Sedangkan untuk B, kita pilih yang pangkatnya 1 atau B. Hasilnya adalah A kuadrat B. Ini adalah FEB-nya. Untuk nomor 2, antara 12 P pangkat 3 Q pangkat 4 R dengan 15 P kuadrat Q R pangkat 5. Pertama-tama kita harus uraikan dulu masing-masing bentuk aljabar ini ke dalam faktor-faktornya. Untuk bilangan menjadi faktor-faktor prima dan untuk variabel kita ubah menjadi perkaliannya ya. Nah, 12 P pangkat 3 Q pangkat 4 R, 12 itu sendiri boleh kalian kotret. Kalau dibagi 2 hasilnya 6, bagi 2 lagi hasilnya 3, bagi 3 hasilnya 1. Jadi 12 itu kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kalau 15 gimana? 15 dibagi 3 karena nggak bisa dibagi 2 ya, dia bilangan ganjil. Langsung saja dibagi 3 hasilnya 5. Dibagi 5 hasilnya 1, maka 15 adalah 3 kali 5. Kita simpan di sini. 12 tadi adalah 2 kuadrat kali 3. Kemudian kali-kalikan untuk semua variabelnya. P pangkat 3, kemudian Q pangkat 4, R. Dan yang 15 tadi kita sudah cari tahu ya, faktorisasi primanya adalah 3 kali 5 kali P kuadrat kali Q dan kali R pangkat 5. Untuk KPK, coba ya, ini tolong perhatikan, pilih semua faktor dari baik dari bentuk aljabar pertama maupun bentuk aljabar kedua. Jadi mulai dari 2, ini pangkatnya nanti belakangan. 3, 5, kemudian P, Q, R. Nah, selanjutnya untuk 2, pangkat terbesarnya 2. 3, ya udah 1 ya, karena sama berarti ambil aja salah satu. 5 juga cuma 1, berarti ini diambil P. Antara P pangkat 3 dan P pangkat 2 yang kita pilih adalah yang terbesar, pangkat 3. Q, kita pilih yang pangkat 4, dan R, kita pilih yang pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya untuk KPK adalah 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 3, ya kita hitung dulu, 4 kali 3 kali 5. 4 kali 5, 20, kali 3, 60. Jadi ini KPK-nya 60, P pangkat 3, Q pangkat 4, R pangkat 5. Nah, untuk FEB, kita ambil yang dimiliki oleh dua-duanya. Nah, 2 tidak ada di 15, berarti jangan diambil.
3 ada di dua-duanya, kita pilih 3. Sedangkan 5 juga hanya ada di 15, jadi kita tidak ambil. P ada di dua-duanya, ambil. Q juga ada di dua-duanya. R pun ada di dua-duanya. Sehingga pilih pangkat yang terkecilnya. Untuk P kuadrat, untuk Q saja, untuk R saja. Hasil akhirnya 3P kuadrat QR. Begitu ya. Nah, tadi di slide awal Ibu memberikan soal pembagian suku 2 dengan suku 1. Nah, ini dibahas setelah kalian memahami tentang KPK dan EPB. Ini langkah-langkahnya. Pertama, tentukan terlebih dahulu EPB dari semua suku, baik suku-suku pada pembilang maupun penyebut. Jadi dari 6x pangkat 3, 8x pangkat 5, dan 4x kuadrat. Kemudian yang langkah keduanya, uraikan pembilang dan penyebut menjadi perkalian EPB dengan faktor lainnya. Dan terakhir adalah sederhanakan. Kita langsung saja coba kerjakan. Yang pertama, cari EPB dari 6x pangkat 3, 8x pangkat 5, dan 4x kuadrat. Kalian tahu tadi ini langsung saja ditemukan 2x kuadrat ya, tapi agar lebih paham, 6x pangkat 3-nya kita uraikan menjadi 2 kali 3 kali X pangkat 3, sedangkan 8X pangkat 5-nya kita uraikan menjadi 2 pangkat 3 ya gitu, kali X pangkat 5, dan yang 4X kuadratnya kita uraikan menjadi 2 kuadrat kali X kuadrat. Nah, tadi EPB syaratnya apa? Harus faktor yang dimiliki oleh kedua-duanya, yaitu 2 dan X. Untuk 2 pangkat terendahnya 2, untuk X pangkat terendahnya X kuadrat. Sehingga EPB-nya adalah 2X kuadrat. Oke ya? Jadi kita sudah menemukan EPB-nya 2X kuadrat. Sehingga 6X pangkat 3 tambah 8X pangkat 5 per 4X kuadrat, masing-masing dari bentuk aljabar baik di pembilang maupun penyebut kita uraikan menjadi perkalian EPB dengan hasil pembagiannya. Oke, 2x kuadratnya kita keluarkan. Jadi masing-masing suku 6x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat apa? 6x pangkat 3 itu kan 6x kali x kali x dibagi 2x kuadrat, 2 kali x kali x. 6 dibagi 2 hasilnya 3, x-nya coret, x-nya coret, jadi 3x ya. Nah, jadi 6x pangkat 3 dibagi oleh 2x kuadrat hasilnya 3x. Selanjutnya suku yang kedua, 8x pangkat 5 dibagi oleh 2x kuadrat juga. Di sini aja ya. 8 kali x kali x kali x kali x kali x karena x pangkat 5 dibagi oleh 2x kuadrat. 2 kali x kali x. Hasilnya 8 dibagi 2 adalah 4. Ini 1, sisanya adalah X pangkat 3. Nih hasil pembagiannya 4X pangkat 3. Simpan di suku yang kedua. Itu ya. Nah, untuk penyebut 4X kuadrat kita bagi oleh 2X kuadrat. 4 kali X kali X dibagi 2 kali X kali X. Lihat, X-nya habis, 4 dibagi 2-nya 2. Jadi 2X kuadrat kali 2 itu adalah 4X kuadrat. Selanjutnya, karena baik pembilang maupun penyebut mengandung 2x kuadrat, maka ini bisa kita bagi menjadi 1, dan hasil pembagiannya adalah 3x tambah 4x pangkat 3 per 2. Ini adalah jawabannya. Atau bisa juga ditulis ya, ini kita satu persatu kita uraikan. Menjadi 3x per 2 ditambah 4x pangkat 3 per 2. Jadi masing-masing suku dibagi oleh 2. Hasilnya 3x per 2 tambah yang 4 dibagi 2 kan 2 ya. Jadi 2x pangkat 3. Jadi kalian bisa hasilnya seperti ini. Bisa juga yang seperti ini. Nah, untuk latihannya, kerjakan soal-soal berikut dengan cermat dan teliti. Ada 4 soal yang Ibu sediakan. Silahkan kalian coba kerjakan pada buku catatan. Oke ya, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.